Bismillahirrahmanirrahim. Babu mahfudzatil asma'i. Ini bab menjelaskan kalimat-kalimat isim yang dihafadzkan. Al-mahfudzatu salasatun. Al-mahfudzatu kalimat-kalimat isim yang dihafadzkan. Salasatun itu ada 3. 1. Mahfudun bil harfi. Ada yang dihafadzkan dengan huruf. Wa mahfudun bil idhofati. Kedua, ada yang dihafadzkan dengan diidhofatkan. Dan yang ketiga, wa tabi'un lil mahfudi, yaitu kalimat yang mengikuti kepada kalimat yang diidhofatkan. Jadi kalimat-kalimat isim yang dihafadzkan itu 3. Ada mahfudun bil harfi, ada mahfudun bil idhofati, dan juga yang tabi'un lil mahfudi. Musonib mengatakan al mahfudzatu an maratibir rijali salasatun. Hamba-hamba yang terjatuh dari berbagai tingkatan para pria. An maratibir rijali, hamba-hamba yang terjatuh dari berbagai tingkatan para pria pilihan Allah, itu pun salasatun, ada 3. Hamba-hamba Allah itu kan tidak selamanya dalam satu martabat. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Seperti yang naik sudah dibahas di bab-bab sebelumnya di awal-awal kitab ini. Tidak selamanya di atas. Suatu saat bisa turun, bisa jatuh. Apa penyebab-penyebabnya? Di sini dikatakan ada 3 martabatnya atau penyebabnya. Pertama, mahfudun bisababil harfi. Ada hamba Allah yang terjatuh dengan sebab bil harfi atau bisababil harfi. Musonib mengatakannya hamba Allah yang terjatuh dengan sebab mencari imbalan dalam ibadah. Ini versi Jurmiyah ya. Mencari imbalan. Yang mana? Wa huwa man ya'budullaha ala harfin aw tam'in fi gorodi dunyawiyin aw ukhrawiyin. Yaitu orang yang beribadah kepada Allah atas dasar mencari imbalan atau sangat menginginkan dalam hal kepentingan duniawi atau kepentingan ukhrawi. Ini yang pertama. Jadi ibadahnya itu karena memang mencari imbalan. Mencari imbalan, mencari upah, dan dia sangat menginginkan dalam hal kepentingan duniawi atau dalam hal kepentingan ukhrawi. Ini yang pertama. Nah, dikatakan oleh musannif wa huwal abdus su'u in u'tiya amila wa illa lam ya'mal. Wa huwal abdu as-su'u, dan orang itu adalah seorang hamba yang buruk. Kenapa buruk? Karena in u'tiya amila wa illa lam ya'mal. Dikatakan buruk karena jika ia diberikan sesuatu yang dia inginkan tadi, maka ia beramal ibadah.
Tetapi wa illa lam ya'mal. Namun jika tidak diberikan harapan-harapannya tadi, maka ia tidak beramal ibadah. Ini buruknya. Jadi ketika keinginannya itu diberikan, dikabulkan, oh ibadah dia. Begitu tidak dikabulkan keinginannya, tidak diberikan apa yang diharapkannya, lam ya'mal, tidak ibadah. Nah, masih sifat-sifatnya, fa in asobahu khairun, fa in asoba, apabila tercurah pada dirinya apa khairun, kebaikan, yaitu wahwa al-gharadul ladzi tama'afi, yang dimaksud adalah suatu kebaikan, yaitu tujuan yang sangat diinginkannya, tama'afi ya. Apabila diberikan atau tercurah kepada dirinya suatu kebaikan, yang dimaksud adalah tujuan yang sangat diinginkan, tama'afi, itma'anna bihi wasakana, maka ia itma'anna, merasa nyaman, merasa tenang, ya kan? Merasa nyaman dengan hal itu, merasa tenang dengan hal itu, karena yang dia inginkan sudah diberikan atau sudah ada padanya. Jadi begitu, apa yang diinginkannya itu dia dapati, apa yang dia harapkan itu dia dapati, merasa nyaman, merasa tenang gitu. Nah, ini sifat-sifatnya. Tetapi wa idza asobathu fitnatun wa huwa fuqdanu dzalikal gharadi in qalaba ala wajhi wa raja'a an ubudiyati sayyidihi khasirad dunya wal akhirah. Wa idza asobathu fitnatun, dan apabila cobaan menimpa kepada dirinya, musibah-musibah yang tidak enak baginya, disebutnya fitnatun, yaitu cobaan yang menimpa. Wahwa fuqdanu dzalikal gharadi, yaitu ketiadaan tujuan yang sangat diinginkan. Tadi itu. Nah, ketika yang menimpa kepada dirinya itu justru ujian, yang dimaksud adalah sesuatu yang dia tuju, sesuatu yang dia inginkan, yang dia butuhkan atau cita-citanya, tidak ia dapatkan. Dalikal gorodi in qalaba ala wajihi, maka ia memalingkan wajahnya dan ia kembali menjauhi peribadatan kepada Tuhannya. In qalaba ala wajihi wa raja'a an ubudiyati sayyidihi, ia kembali memalingkan wajahnya dan ia kembali menjauhi dari peribadatan. Kalau tadi sifat yang pertama, begitu keinginannya dikabulkan, begitu keinginannya ia dapatkan, ia rajin ibadah gitu, sehingga dia merasa tenang dengan apa yang sudah ia dapatkan. Nah, kemudian sebaliknya, apabila ujian itu menimpa kepada dirinya, keinginannya itu tidak terkabulkan, cita-citanya itu tidak tercapai, nah ini berbalik ya, berpaling wajah, berbalik, memalingkan wajahnya, dan ia kembali jauh daripada Tuhannya, artinya tidak beribadah lagi kepada Tuhannya. Yang begini ini adalah khasirad dunya wal akhirah, maka ia telah rugi di dunia dan rugi pula di akhirat. Ya, dunianya karena tidak dikabulkan keinginannya, rugi dia. Akhiratnya dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan awalnya tadi itu. Amad dunya falifukdani haddihi minha, wa ammal akhiratu fali adami tazawudilaha
Zalika huwal khusranul mubin. Amma dunya, adapun kerugian di dunia itu karena ia tertiadakan bagian dari duniawi, sebab yang ia cita-citakan tidak pernah ia dapatkan. Apa yang dia inginkan tidak Allah berikan. Kebutuhan-kebutuhan duniawinya tidak terkabulkan. Maka disebutnya di dunianya dia luput. Tidak mendapatkan kesempatan. Kalau dia ingin jabatan, dia tidak dapat kesempatan jabatan itu. Kalau ia ingin harta, dia tidak mendapatkan harta itu. Dan seterusnya. Wa amal akhiratu fali adami tazawudilaha. Adapun kerugian di akhirat, maka karena tidak ada perbekalan untuk akhirat itu, sebab tadi ibadahnya itu bukan semata karena Allah, tetapi ada keinginan-keinginan yang tadi disebutkan, ingin dikasih upah lah segala macam gitu. Nah, zalika huwal khusranul mubin. Zalika huwal khusranul mubin. Maka karena tidak ada perbekalan akhirat itu, itulah kerugian yang sangat nyata. Ini yang pertama. Wa mafudun bil idhofati, dan hamba yang terjatuh dengan sebab bersandar bil idhofati ila aradili wa suhbatihim. Yang terjatuh karena bersandar, yakni kepada orang-orang yang hina, aradil, bersandar kepada orang-orang yang hina di sisi Allah, wasuhbatihim, dan bergaul dengan orang-orang yang hina itu. Maksudnya hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama qaulis sa'ir, dan telah terdahulu ucapan seorang penyair. Wa iyyaka an turdiya bisuhbati saqitin fatan hatta qadran min ulaka wa tahkhura. Wa iyyaka an turdiya bisuhbati saqitin fatan hatta qadran min ulaka wa tahkhura. Waspadalah, wa iyyaka, waspadalah engkau antur dia bisuhbati saqitin, waspadalah engkau bersikap rela menerima untuk berkawan dengan orang-orang yang hina. Maksudnya yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena engkau bisa menurunkan derajat dari keluhuranmu dan engkau menjadi terhina. Fatan hatu qadron min ulaka wa tahkuro. Fatan hatu qadron, maka bisa menjatuhkan derajatmu itu min ulaka, dari derajat yang tinggi, wa tahkuro, dan engkau menjadi terhina. Wa kana Isa alaihi salam yaqul la tujalisul mauta fatamutu qulubukum. Diriwayatkan Nabi Isa alaihi salam pernah bersabda, la tujalisu, ya. La tujalisul mauta, jangan kalian bergaul dengan orang-orang mati. Fatamutu qulubukum, karena bisa mati pula hati kalian. Nah, jangan bergaul dengan orang-orang yang mati. Tapi karena akan mati pula hati kalian. Kila wamal mauta ya ruhallah. Beliau ditanya, Nabi Isa ditanya,
Siapakah orang-orang mati itu wahai ruhullah? Yang dimaksud ruh Allah ini akan milik Allah. Qala ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha. Yang dimaksud adalah, yang dimaksud orang-orang mati itu adalah orang-orang yang cinta terhadap duniawi, yang sangat menggemari kepada hal-hal duniawi. Ar-ragibuna fid dunya al-muhibbuna laha. Itu orang-orang yang sangat mencintai duniawi, ya kan? Sangat mencintai duniawi dan menggemari hal-hal duniawi. Setiap manusia juga ya mencintai dunia. Kalau kata kita ini hidup di dunia, tapi yang tidak boleh itu berlebihannya, berlebihan mencintai duniawi. Au kama qala alaihi salatu wassalam wa fi hadisin nabiyina. Atau seperti itulah sabda Nabi Isa alaihi salam di dalam hadis Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan, almar'u ala dini khalilihi wa qala man ahabba qauman hasaro ma'ahum wal mar'u ma'aman ahabba. Dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu bergantung atas agama orang yang dicintainya. Jadi itu akan sangat berpengaruh. Nah, seseorang itu bergantung atas agama yang dicintainya. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba qauman hasaro ma'hum wal mar'u ma'aman ahabba. Man ahabba qauman, siapa saja yang mencintai suatu kaum, hasaro ma'hum, niscaya ia pasti akan digiring bersama mereka, berkumpul bersama mereka. Wal mar'u ma'aman ahabba, dan seseorang senantiasa bersama orang yang dicintainya. Itulah, ini adalah realita atau nyata ya. Jangan lagi di akhirat, di dunia pun demikian. Pemahaman kita dalam agama atau kita mengikuti cara yang mana, yaitu tergantung kita sukanya kepada yang mana, mencintainya kepada yang mana. Pun demikian dalam pergaulan, perkumpulan, kita juga berkumpul, bergabung dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sukai. Demikianlah. Fala tu'rafu maratibur rijali illa bi ashabiha ay masaiha. Maka tidak bisa diketahui apa maratibur rijali, berbagai derajat para laki-laki atau orang pilihan Allah, illa bi ashabiha, kecuali melalui para sahabat-sahabatnya. Ai masyayiha, yakni para syekh-syekhnya. Jadi kalau ingin tahu derajat seseorang, ya lihat aja bergaulnya dengan siapa, bergurunya kepada siapa. Begitu. Ini maknanya. Karena tidak bisa diketahui martabat rijal illa bi ashabiha ay masyayiha. Kemudian yang ketiga, wa mahfudun bitab'iyati li nafsihi wa hawahu wa man tabi'a hawahu uhya bihi ilal hawan. Yang ketiga, yang bisa membuat seorang hamba itu jatuh kepada kehinaan adalah
wa mahfudun bitaba'iyati li nafsihi wa hawahu. Hamba yang terjatuh dengan sebab menuruti kepada nafsu dan hasratnya, mengikuti keinginan hawa nafsu. Nah, ada istilah orang tua Sunda bilang nafsu numantak kaduhung, badan anu katempuhan. Ini akan membuat seorang hamba itu terjatuh dalam kehinaan. Wa man tabi'a hawahu, dan barang siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya, uhwiya bihi ilal hawa, niscaya ia akan dihempaskan kepada kehinaan. Siapa yang mengikuti hawa nafsunya, niscaya ia akan dihempaskan ke dalam kehinaan. Kama qala sa'ir, sebagaimana ucapan seorang penyair. Dikatakan, la tatba'in nafsa fi hawaha, inittiba'al hawa hawanun. Jangan kau turuti hawa nafsu di dalam segala hasratnya. Fi hawa, dalam segala hasratnya. Ini tiba'al hawa, karena sesungguhnya menuruti hawa nafsu, hawanun, itu merupakan kehinaan. Jangan ikuti hawa nafsu karena itu merupakan kehinaan. Inilah sudah jelas, tidak perlu penjelasan lagi. Walibni Yazid rahimahullahu, dan sebuah syair karya Syekh Ibnu Yazid rahimahullah. Beliau mengatakan dalam syairnya, fa in talabatkan nafsu yauman bisyahwatin wa kana ilaiha lil khilafi tariqun fada'ha wa khalif ma hawathu fa inna ma hawaka aduun wal khilafu sadiqun. Ibnu Yazid menyebutkan dalam syairnya, fa in talabatkan nafsu yauman bisyahwatin, maka jika nafsu menuntutmu di suatu hari dengan suatu kesenangan syahwat. Suatu hari nafsu itu mengajak, meminta kita untuk mengikuti atau melakukan sebuah keinginan, kesenangan menurut syahwat, menurut hawa nafsu. Kemudian wakana ilaiha lil khilafi tariqun. Wakana, dan ada atau didapati menuju ke sana itu untuk menentang terdapat suatu jalan. Fihi tariqun. Artinya gini, untuk melakukan hawa nafsu itu, untuk mengikuti syahwat itu, di situ terdapat ada celah yang kita bisa menolaknya. Ada jalan untuk kita keluar dari situ. Jika suatu saat, suatu hari terjadi demikian. Maka kata Syekh Ibnu Yazid, pada'ha wa khalif ma hawatshu. Maka tinggalkan nafsu itu dan tentanglah segala apa yang disenangi nafsu tersebut. Fa inna ma hawaka aduun, karena sesungguhnya hawa nafsumu itu adalah musuh. Jadi hawa nafsu itu apa? Musuh. Seberat-beratnya musuh itu adalah nafsu. Wal khilafu sadiqun, dan penentangan kepada hawa nafsu itu sadiqun, adalah suatu kebenaran. Disebutnya perang. Perang memerangi hawa nafsu. Ini yang dikatakan
dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perang terbesar itu adalah mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Selanjutnya, wal izzu kulluhu fi mukhalafatil hawa. Disebutkan bahwa kemuliaan itu seluruhnya ada pada dalam sikap menentang hawa nafsu. Jadi sikap menentang hawa nafsu itu merupakan izz, merupakan suatu kemuliaan. Wadullu kulluhu fi itsbahi, sedangkan kehinaan itu seluruhnya ada di dalam itsba'i, mengikuti hawa nafsu. Siapa yang ingin mulia, yang harus perang melawan hawa nafsunya. Siapa yang ingin terhina, terjatuh ke jurang kehinaan, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Ini tidak perlu penjelasan lagi. Wa yakfika qauluhu ta'ala, dan cukup kepadamu firman Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan. Dalam firman Allah, afaru aitamani takhada ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat, atau apakah kamu pernah melihat bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya? Betapa dia disibukkan dengan hawa nafsunya. Dia disibukkan, direpotkan dengan keinginan-keinginannya. Sehingga yang akhirnya mereka hanya mendapat penyesalan. Ini yang ketiga. Tadi kan 3 ya. Nah. Hingga nanti fa'amal mahfudu bil harfi. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.